berbagi sama orang rumah nih. Jadi dengan orang rumah nih, orang rumah buat pempek, aku buat mie celor aku. Jadi orang rumah ngadon pempek, aku ngadon mie. Iya, makanya kami itu ada dua chef apa bukan orang dua. Chef, tukang masak lu berdua. Kadang-kadang ini pernah belagu kami itu. Belagu masak resep maksudnya itu. Oh, sama-sama ini. Tapi memang khusus pempek itu orang rumah buat. Ya. Kalau yang namanya membangun usaha itu mudah. Mempertahankan yang sulit tuh sebenarnya. Wong tuh banyak mau bangun apa ya, usaha apa gagal, bangkrut misalnya kan. Nah, dia sudah patah semangat biasanya kan. Lesu kan. Pening kepalanya katanya kan. Buntu lagi mau mana kan. 3, 2, 1 Eca Podcast Wong Kita Galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahardita Nurfala, seorang pemuda Ramatama yang selalu ceria dan tampil apa adanya dalam acara Eca Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pembisnis, pengusaha muda, aktivis dakwah, praktisi pendidikan, seorang dosen yang sudah datang di studio kita, yaitu Mang Miftah Khairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat Mang Miftah. Iya, cakian Jadi beliau ini adalah seorang bisnis owner pempek Cek Mila. Ya, ada. Pempek Cek Mila. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas, bongkar abis tentang pempek Cek Mila, tentang Mang Miftah. Kita bakal ngobrol santuy nih, Mang. Ya. Berkaitan tentang pempek Cek Mila, resep-resepnya apa dia baik. Tapi sebelumnya, bagi Mamang Bebek Prabu Anggat dan seluruh rakyat Indonesia yang belum kenal dengan channel YouTube kita, silakan kenalan dengan cara subscribe channel YouTube kita dan hidupkan tombol lonceng. Supaya apa? Supaya setiap kami upload video baru akan timbul notifikasi di gadget Mamang Bebek segalonyo. Dan yang jangan lupa juga share dan komen supaya channel YouTube kita terkenal sampai mendunia ya, Mang ya. Yang terakhir yaitu klik tombol jempol sebagai tanda Mamang Bibi lah nonton video ini. Langsung Pak ini, Mang, kita bertanya-tanya sedikit, ngobrol santuy lah ya, enggak usah tegangian. Jadi pempek Cek Mila ini kita ini ngambil dari uang atau kita olahan sendiri, teman? Kalau pempek kami ini, pempek Cek Mila ini, sebenarnya wong rumah tuh lah yang buatnya. Oh, olahan tangan sendiri? Ya, kebenaran wong rumah ini punya kepacaan. Buat pempek. Kalau pacaknya wong rumah ini dari turun-menurun, dari dari emaknya kan. Kemudian emak ini wong Palembang, istrinya kan memang keturunan wong Palembang. Oh, aja. Ya, jadi dia buat pempek. Sebenarnya aku secara pribadi juga dulu tuh tidak senang makan cak model Taiwan gara-gara berbini dengan rumah Palembang ini, nah lagi hobi. Ya gigilan habis kalau gara-gara ngirup cuko. Ngirup cuko. Iya. Jadi selain pempek, Mang, kawannya pempek itu kita nih bisnis apa lagi, Mang? Jadi ada selain pempek kan, kalau pempek kan banyak olahannya kan. Ada dia kapas selam, ada lenggang, lenggang panggang, kemudian ada pempek panggang, ada model tekwan, mie celor. Mie celor ini khas Palembang nian, gitu. Jadi yang dibuat di Ramu memang dari olahan wong rumah yang memang dia belajarnya dari emaknya, wong Palembang asli, buat mie celor. Cicip lah lemah pokoknya. Di mana itu alamat kita, Mang? Kalau alamat ini di Jalan Singgalang, di dekat depan pom bensin, belakang Tugu Pahlawan. Nah, masa lorong kecil itu, nah sebelah kiri itu ada. Udah jauh. Iya, masa lorong, tapi jangan salah, rami makan sana, rami. Berarti apa dia nih, trik, tips dan teknik penjualannya, Mang? Kalau di dalam lorong minatnya banyak kan? Nah, itu. Jadi, yo kalau secara itu kan tempat tuh kan masuk lorong kami itu kan. Tapi tadi memang aku tuh sering ngirim iklan di Facebook, di Instagram, di status WA. Terus akhirnya banyak juga orang tahu dengan pempek Cek Mila. Kita sebenarnya mulai dari 2017. Lama. Tapi kan pindah-pindah kita nih.
cak kucing beranak lah, pindah-pindah kan. Iya. Cuma akhirnya sekarang kita di Jalan Singgalang kan, di masuk lorong di belakang Tugu Pahlawan itu. Alhamdulillah lah gitu. Wah. Jadi selain pembisnis, denger-denger nih Mang, Uji Wong nih Mamang nih dosen juga. Iya nih apa dosen di mana, ngajar pedio. Nah pasti menjadi dosen tuh ada suka dukanya kan. Nah, coba cerita kelah dikit sama Kami ini. Jadi ya aku nih kebenaran juga sambil ada usaha pempek mie celor ini, aku juga kan sebenarnya karyawan juga, pegawai sambil juga ngajar kan di kampus. Nama kampusnya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqan Prabumudi. Ekonomi Mamang nih. Oh. Masuk wajar baik. Jadi- ekonomi. Jadi jurusannya itu S1 Ekonomi Syariah. Heeh. Jadi jurusan S1 Ekonomi Syariah, tempatnya di bekas ex Rumah Sakit Bunda Lamo. Jadi memang kalau di sana tuh aku tuh wakil ketua duo kan, wakil ketua duo bidang kepegawaian sama bidang keuangan sambil ngajar juga. keren. Ngajar apa itu Mang? Ngajar ekonomi tuh lah. Tidak, ngajar hukum. Oh, ngajar Iya, hukum. Karena mungkin aku ini wong politik ya. Jadi makanya diarahkan ngajar hukum juga sambil hukum. Aspek hukum dalam ekonomi aslinya kan ada hubungan juga dengan ekonominya. Wong ekonomi itu Iya. lah pokoknya ya intinya. Ya kalaupun ditanya suka dukonya apa kan di ngajar mahasiswa tuh ada bae memang kita ngajar kan ada bae mahasiswa tuh yang yo tertidur ada kan. Tapi tanyalah dengan mahasiswa kami itu kalau aku ngajar wong tuh seneng gak lo pasti. Iya. Dari awal sampai akhir seneng gak lo wong. Lebih bagus lagi aku udah ngajar. Iya. Oh senengnya mereka kalau aku udah ngajar mereka tuh. Jadi itulah. Tapi selama aku ngajar seneng gak loh. Ada kati masalah. Memang ada lah. Memang mahasiswa yang tertidur ngantuk mungkin begadang apa ngapo udah tuh udah tahu lah pokoknya. Cuman aku tidak cak di film Cina Hong Kong tuh mabit make apa mengapo tidak. Aku diam gua dia tidur. Mungkin dia begadang apa ngapo capek gitu. Cuman tunggu lagi saroni lah ya mungkin. Iya. Jadi hati-hati lah ya. Pak. Iya. Mainannya nilai nih. Iya tunggulah pokoknya. Caknya dapat ini. Iya, kalau bisa lebih kecil dari muncul lebih lagi ya. Nah, tapi Pak paling kecil kan. Iya. Itu ngajarnya hari apa Pak itu Mang? Sebenarnya kampus itu bukanya Senin sampai Minggu ya. Kita ada kelas umum Senin sampai Jumat. Nah, ada Sabtu Minggu tapi karena kita kampus baru jadi baru kelas Sabtu Minggu gitu kan akhir pekan ya. Kemarin nih aku ada lah kepo-kepo dikit tentang Mamang di Facebook. Yo. Cek Mila. Ada banyak kato-kato kan. Yo. Ada aku baca kato-kato itu kalau kita salah nyelana kita nian gitu. Kalau pas kita benar dibilang tumben. Dia maksudnya itu Mang. Ya biasanya kan ya namanya kita nih kan kalau kita bagus-bagus itu kan bener-bener kamu tumben. Oh bener kau ini biasanya salah terus. Sekarang bener. Ini kan omongan biasa. Tapi kalau memang kata-kata yang aku buat di Facebook sebenarnya tuh dari sisi marketingnya ada Lihatlah di situ kan ada contoh kan ada cicak paca. Iya. Nah, cicak paca itu kan maksudnya itu kan jenis manusia. Jenis manusia yang cacak tahu, cacak paham, cacak ngerti, padahal aslinya banget. Iya. Baca yang itu. Nah, kan aslinya banget itu kan. Ya, itu cicak paca. Sebenarnya kenapa aku masuk ke bahasa-bahasa Palembang itu bahasa-bahasa Palembang bahasa-bahasa Palembang yang dia sehari-hari. Situ sebenarnya mengiring bahwa pempek kami memang pempek asli Palembang gitu nah. Nah, jadi makanya cara rumah makan Padang itu kan judulnya rumah makan apa itu kan atau menunjukkan khasnya apa kan. Tapi kalau saya tadi bahwa menunjukkan bahwa ketika di Facebook itu membuat iklan tadi diarahkan orang tuh bahwa ini memang asli pempek Palembang. Iya. Memang aku jinguk setiap kato-kato itu ada gambarnya tentang pempek kalau ada mie celor. Nah, iya. Caknya memang teknik penjualan. Nah, iya. Jadi kata-kata misal getah basah, aku buat kalau kan getah basah adalah manusia yang pelit misalnya, manusia yang apa namanya yang dia ni cemikian wongnya lah pelit cemikian pulo dah galak saro kalinya dan malah budi kita oleh dia. Nah, itu getah basah tuh. Nah, itu kan. Jadi memang apa namanya ya
Cuma bukan itu baik, tapi aku juga kadang menggiring opini juga di masyarakat ketika pempek atau mie celor ini, pempek mie celor Cek Mila ini, misal aku buat dulu misal bukan hanya sekedar menjual, tapi ada juga kesan-kesan nasihat juga do. Nah, misal jangan lupakan akhiratmu, insya Allah mungkin duniamu dan akhiratmu akan kamu dapatkan gitu kan. Jadi apa namanya? Ada pesan-pesan yang memang kami sampaikan selain tadi menggiring uang untuk beli pempek, tapi ada juga kesan agama juga do. Itu. Sambil dakwah. Ya sampai dakwah lah gitu. Tadi dibilang aktivis dakwah itu. Oh, makanya kita kalau mikir tuh kan, kalau cuman kita jual apa sebagai penjual pempek gitu kan, jual mie celor gitu kan. Ya, tapi bisa juga kita berdakwah dengan apa? Dengan kata-kata kan, di iklannya dibuat apa katanya kan, jadi uang itu nambah seneng kan. Benar. Atau kami juga sering ngasih tahu juga sambil ngadon, aku kan berbagi sama wong rumah nih. Jadi dengan wong rumah nih, wong rumah buat pempek, aku buat mie celor aku. Jadi wong rumah ngadon pempek, aku ngadon mie. Iya, makanya kami itu ada dua chef aku bukan doang dua. Chef, tukang masak lu berdua. Kadang-kadang ini pernah belagu kami itu. Belagu masalah resep maksudnya tuh. Oh, sama-sama ini. Tapi memang khusus pempek itu wong rumah buat. Ya kalau mie celor, iya pakai mie gitu kan. Ngadon mie, buat mie gitu kan. Dunia memang ya. Makanya aku tuh sebenarnya beruntung lah dapat wong rumah nih, wong Palembang Cek Mila. Dulu tuh kami mikirnya waktu nak buat brand nama warung nih kalau dulu mikirnya pempek Mang Miftah kan. Lucu kan wong tuh Mang Miftah gitu. Tapi kalau pempek Cek Mila kan, jadi Cek Mila itu kan memang ini kan, memang nama panggil nama Palembang kan. Palembangan. Nah kalau Mang Miftah, Palembang juga Mang itu, tapi Miftah itu kan agak ini deh. Agak ke arah Arapan gitu. bukan Palembang Lagi kata gue bukan jualan pempek. Itu jadi beruntung. Makanya waktu itu sebenarnya sebelum aku nak nikah sama nyari jodoh, maksudnya nyari calon istri dulu dulu tuh aku tuh memang berdoa kalau bisa dapet calon rumah itu yang dia pintar masak. Cuma aku tuh terpikir jauh, pintar masak ngapo. Kalau dia pintar masaknya bisa dijual. Benar. Iya. Nah, kita udah tahu aku nih pegawai kan. Sampai kita udah tahu hidup kita ini, siapa tahu lagi kita di PHK atau apa kan, lagi ada usaha. Makanya ada prinsip lah bahwa kami itu sama istri itu bahwa istilahnya itu nyari duit yang utama nih tadi bukan di pegawainya, tapi di bisnisnya ini, di usahanya ini, itu yang utama. Kalau cak di kampus kan sedekah lah, sedekah jariah lah, dalam artian mengamalkan ilmu yang ada gitu ya. Tapi kan kalau digaji juga alhamdulillah. Iyalah, dapat gaji juga. Bisa beli beras kan, bisa untuk bayar sekolah anak jadilah alhamdulillah. Lebih bersyukur baiklah dengan apa yang Allah berikan ini kan sama. Mbak Miftah ini berpadu dengan istri, aktivis pendakwah, terus itu praktisi pendidikan. Papa siaga? Ya, kebenaran ini kami ini kan alhamdulillah ada anak tuh 4. Nambah lagi caknya setengah lusin ya? Ini memang nambah lagi nih. Jadi rumah ini lah masuk 2 bulan kan. Iya. Cuman kami nyambut rezeki lah dari Allah. Iya. Banyak anak, banyak rezeki. Amin. Makanya terima kasih sama Allah kasih kan untuk nambah lagi. Kita tidak tahu kan? Iya benar. Jadi emang sebelum kita selesai ke obrolan-obrolan kita ini kan banyak kan pembisnis ini yang ragu untuk melangkah. Terus yang udah jalani bisnis maju mundur. Nah, tolong kasih pesan-pesan Mang untuk pembisnis yang baru nak maju sama pembisnis yang baru merintis. Ya sebenarnya kita tuh harus fokus ya. Kami mulai dari tahun 2017. Sebenarnya pas di Palembang lah mulai kami jual pempek itu. Itu pun masih online, kami masih online gitu jual pempek itu ya. Tapi alhamdulillah kan memang
kalau kita tuh fokus insya Allah fokus dalam misal kita nak jualan apa kemudian membangun brand, membangun nama produk kita ini, nah itu lama, jangka panjang Iya, benar-benar. Nama Cek Mila ini, pempek Cek Mila, mie celor Cek Mila ini itu sudah hampir 4 tahunan, 5 tahun kan membangun nama itu kan. Iya, benar. Tapi tadi fokus intinya, fokus dengan jualan apa yang kita nak jual terus memang konsisten, terus diupdate terus ilmu kita nih. Misal rumah dulu kan bisa buat pempek itu karena diajari emaknya. Tapi kan dulu kan kirologi. Misalnya dulu kan buat pempek ngadon pempek, misalnya gendum setengah, mie itu ikannya sagu setengah, ikannya sekilo atau berapa itu kan kira-kira lagi masak. Tapi ternyata ada ininya, ada ilmunya kalau makanya wong rumah waktu itu belajar nian, dia update diri dia, update kemampuan ilmunya. Jadi kursus juga, sempat kursus juga buat pempek sama mie celor kan, akhirnya bisa. Nah itu pun banyak juga kan, ya kita juga punya teman-teman juga sebelum berjualan pun ketika itu kita sudah cicip dulu kan kawan, kita buat pempek, buat mie, kita cicipkan, wah lemak tak kira-kira lemak jual gitu konsisten. Terus selain konsisten, fokus, ini yang sangat terpenting ini kalau yang namanya membangun usaha itu mudah. Mempertahankan yang sulit tuh sebenarnya. Wong tuh banyak bangun apa usaha apa gagal bangkrut misalnya kan. Nah dia sudah patah semangat biasanya kan, lesu kan. Pening kepalanya katanya kan, buntu lagi mau mana kan. Nah tapi sebenarnya tadi jangan cak itu, udah. Nah, sebenarnya tadi kita harus ketika memang ini namanya jualan kan naik turun kan. Kadang apa namanya lagi laku banyak, lagi sepi. Nah wong ini kan cak ini kesalahannya nih. Baru berjualan sehari 2 hari, sebulan lah itu sebentar lah jualan tuh, yang beli cuma sedikit, langsung lesu, sebulan langsung lesu dia kan, katanya, apa dah semangat jualan, padahal belum tentu, dia tuh nak setahun 2 tahun dulu baru bisa rame kadang tuh, penting fokus tuh. Yang terakhir memang lemak sebenarnya. Kalau makan kita lemak itu, kalau bisnis ini kuliner kalau lemak pasti dicari uang makan tuh. Nah, jadi memang bebek seprabu hangat itulah tadi tips kita sebagai pembisnis itu fokus, upgrade terus pengetahuan kita apa yang nak kita jual itu. Terus yang terpenting adalah optimis. Kalau kita punya pesimis, pas kalau kita tidak laku kita gulung tikar itu salah. Optimis selalu. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Pasti. Berdoa pada Allah. Karena rezeki itu Allah yang ngatur ya. Allah yang ngatur. Jadi itulah tadi Mama Bebe obrolan kita sama Mama Miftah. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih nanti kapan-kapan. Saronian memang ngubungi dia ini kita lah berapa kali ngubungin dia baru ini pacaknya. Jadi kita bakal ketemu lagi dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik, lebih asyik lagi tentang Mama Miftah, mungkin tentang kapal selamnya kita bahas tuntas nanti kan. Jadi untuk kami terima kasih banyak nih Mang sudah menyempatkan hadir sama kami, udah ngobrol-ngobrol lama. Semoga berkah untuk semuanya, bermanfaat untuk kita galau-galau. Saya Maharita Nursalah, pamit undur diri. Stay healthy and still strong. Jangan lupa pakai masker dan tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 321 Eca Eca Podcast Wong Kita Galau.